Salam saudara sekalian, kita lanjutkan untuk hari ini. Pengantar kitab Perjanjian Lama, salah. Ya, pengantar kitab Perjanjian Lama. Dan minggu kemarin kita sudah belajar untuk kitab Amos. Dan hari ini kita akan lanjutkan dengan kitab Obadya. Nah, saudara sekalian, kitab Obadya ini merupakan salah satu kitab yang menarik. Karena apa? Kitab ini hanya terdiri dari satu pasal saja. Nah, kalau saya lihat di sini, di data saya, ini hanya terdiri dari satu pasal dengan 21 ayat. Nah, inilah kitab yang boleh dibilang termasuk terpendek, yang memang sering menjadi perdebatan. Ya, karena pendeknya ini, sehingga ya nantinya kita akan lihat bahwa ini menjadi perdebatan, khususnya nanti terkait dengan kapan kitab ini ditulis. Ya, selain itu memang ada masalah terkait dengan ini Obadya yang mana. Karena di dalam Alkitab itu juga banyak Obadya. Jadi Obadya itu seperti nama umum. Bahkan ada ahli yang katakan ini nama Obadya ini simbolis sebenarnya, merujuk pada nama seseorang, ya, seperti itu. Nah, itulah perdebatan-perdebatan yang terjadi terkait dengan kitab Obadya. Nah, mari kita akan lihat untuk share screen kita. Kita akan belajar untuk hari ini, yaitu pengantar dari kitab Obadya. Iya, saya share screen terlebih dahulu. Iya. Oke, saya pakai pointer. Oke. Pengantar kitab Perjanjian Lama, introduksi kitab Obadya. Ya. Saudara sekalian, judul kitab ini diambil dari nama tokohnya. Nah, tokohnya itu bernama Obadya. Dalam bahasa Ibrani, ini berasal dari kata Obadiah, yang artinya hamba Tuhan, hamba Yahweh, atau yang beribadah kepada Yahweh. Nah, saudara sekalian, memang kalau kita boleh lihat di dalam Alkitab, sebenarnya nama Obadya di dalam konteks ini, karena memang kalau lihat pasal 1 ayat 1 itu cuma penglihatan Obadya. Ini Obadya yang mana? Nah, seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi Obadya, nama Obadya ini memang agak sulit karena Alkitab sendiri mencatat beberapa nama yang boleh dibilang bernama Obadya. Nah, saya tidak masukkan di slideshow, tapi ada di data saya. Itu ada 1 Raja-Raja 18 ayat 3, 1 Tawarik 3 ayat 21. Ya, lalu 2 Tawarik 17 ayat 7. Ada juga pasca pembuangan zaman Esra, itu ada Esra pasal 8 ayat 9, demikian juga Nehemia 10 ayat 5. Jadi Obadya di dalam Alkitab itu ada Obadya yang memang sebelum pembuangan, bahkan ada Obadya yang setelah pembuangan. Nah, masalahnya kan nggak ada bin siapa begitu yang menunjukkan orang tuanya. Sehingga memang Obadya dalam bagian ini memang boleh dibilang menjadi perdebatan, nih Obadya yang mana. Nah, seperti itu. Jadi inilah kesulitan untuk pentarikan nanti untuk kitab Obadya di sini. Nah, mari kita akan lihat lebih jauh. Ya. Penulis kitab ya
Obadja pasal 1 ayat 1 di situ adalah Obadja. Mari kita lihat penglihatan Obadja. Beginilah firman Tuhan tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan, seorang utusan telah disuruh di tengah-tengah bangsa, bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Penglihatan Obadja, singkat sih. Jadi penulis kitab Obadja ini adalah Obadja. Nah, memang secara umum Obadja ini adalah seorang nabi berasal dari Yehuda. Nanti kalau kita baca secara keseluruhan, dia memang tidak terkenal. Nah, ini oleh karena tadi Obadja yang mana ini? Tidak diketahui asal-usulnya dan latar belakang keluarganya. Ayahnya tidak dicantumkan. Hal ini kadang memberi kesan bahwa ia bukan dari garis keturunan seorang raja atau keluarga imam yang selalu tercatat untuk nama keluarganya. Jadi tidak diketahui asal-usulnya. Oleh karena itu seperti saya sampaikan di awal, ini Obadja yang mana? Ya, seperti itu. Sampai ada yang mengatakan ini simbolik, ini kiasan ini. Sebenarnya ini Obadja ini adalah nama samaran. Ada yang begitu sampai seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan belajar untuk tahun penulisannya. Seperti yang saya sudah jelaskan di atas, memang cukup sulit untuk menentukan kira-kira ini penulisan kitab Obadja ini ada di tahun berapa atau kapan. Periode penulisan kitab ini berkaitan dengan perlawanan Edom terhadap Yerusalem. Pasal 1 ayat 1 sampai 14, di mana diceritakan bahwa Edom membantu bangsa-bangsa yang melakukan penyerbuan kepada Yerusalem. Memang ada 4 penyerbuan ke Yerusalem yang penting, yaitu pada zaman Raja Sisak, Raja Mesir, selama pemerintahan Yerobeam. Itu pas tahun 926 sebelum Masehi. 2 Raja-Raja 14 ayat 25 sampai 26. Lalu yang kedua itu Edom dan negara-negara sekitar Israel itu melakukan penyerbuan pada zaman pemerintahan Yoram 848 sampai 841 sebelum Masehi. Lalu yang selanjutnya itu ada penyerbuan yang dilakukan oleh ini ya, Filistin dan negara-negara tetangga itu termasuk Edom itu menyerang pada zaman Raja Ahaz 790 sebelum Masehi. Terakhir itu adalah pada zaman ya Babylon atau Babel menyerang Yehuda waktu itu, ya akhirnya ada pembuangan ya. Memang cukup sulit untuk menentukan tahun penulisan kitab Obadja ini, khususnya kapan itu. Namun secara umum ada 2 pendapat. Ada orang yang berpendapat itu zaman Yoram, tetapi ada juga yang berpendapat itu pada pembuangan di Babel. Nah, mari kita akan lanjutkan untuk tema kitab ini. Tema kitab Obadja adalah sebuah pengulangan konsep kebenaran bahwa keangkuhan datang sebelum kejatuhan. Nah, di sini Obadja menyatakan bahwa Edom berada di bawah laknat hukuman karena beria-ria atas kemalangan yang menimpa Yerusalem. Nah, mari kita akan lihat untuk garis besar kitab ya, nubuatan penghakiman Edom, kepastian penghakiman, kesudahan penghakiman, dasar penghakiman Edom, akibat kasih yang memudar, akibat keangkuhan, akibat kebangkitan, dan waktu penghakiman Edom, hasil penghakiman dan nubuat pembebasan orang Israel. Ya, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan introduksi kitab Obadja. Tuhan Yesus memberkati.